Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan ke-6 di mata kuliah kecerdasan buatan. Untuk materi pertemuan ke-6 ini saya akan membahas tentang logic dan learning method. Ada beberapa pembahasan yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ke-6 ini. Mulai dari yang pertama, saya bahas tentang logika dalam artificial intelligence. Selanjutnya ada sejarah dari logika itu sendiri, kenapa digunakan di bidang artificial intelligence. Selanjutnya ada logika proposisi yang implementasinya lumayan banyak kita gunakan nanti sebelum kita membangun aplikasi ataupun membangun yang arahnya kecerdasan buatan, mesin ataupun aplikasi yang arahnya ke kecerdasan buatan. Selanjutnya yang terakhir nanti kita diskusi tentang learning method. Ada beberapa tentang learning method yang nantinya akan kita diskusikan terutama di pembahasan di materi pertemuan ke-6 ini. Saya mulai dari yang pertama tentang logika dalam artificial intelligence atau logika yang ada di bidang kecerdasan buatan. Oke, tentang logika dalam artificial intelligence ini digunakan sebagai suatu cara untuk menyampaikan fakta pada prinsipnya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah untuk membuat yang namanya aplikasi ataupun membuat sistem atau membuat mesin yang nantinya bisa diarahkan ke artificial intelligence, tentunya yang harus kita kumpulkan adalah data dan fakta. Nah, bagaimana caranya menyampaikan data dan fakta supaya nanti bisa diinterpretasikan ke pembuat atau ke pengembang dari artificial intelligence itu sendiri, nanti kita bisa buat dalam bentuk logika nantinya. Oke, penyajian logika secara formal diperlukan karena akan menjadi suatu cara yang sangat disarankan untuk menurunkan atau nanti menjabarkan pengetahuan yang baru, yang sebelumnya pengetahuan tersebut contohnya masih ada di pakar ataupun yang lain-lainnya. Oke, dengan logika formal kita dapat menyimpulkan bahwa suatu pernyataan baru adalah benar dengan membuktikan bahwa pernyataan itu memang diturunkan dari pernyataan-pernyataan yang lain yang sudah diketahui kebenarannya. Jadi kenapa kita perlu yang namanya logika? Dengan adanya logika formal itu sendiri nanti kita bisa membuat yang namanya kesimpulan atau kita bisa menyimpulkan bahwa pernyataan tersebut, contohnya pernyataan baru tersebut merupakan pernyataan yang benar. Kenapa? Karena diturunkan dari beberapa pernyataan-pernyataan lain yang memang sudah diketahui kebenarannya. Ini fungsi dari logika. Oke, contoh, jika matahari terbit dari timur, contohnya ini yang pertama, matahari terbit dari timur contohnya. Berarti kan ini benar. Selanjutnya, maka tidak mungkin matahari terbit dari barat. Jadi dengan statement yang ini, contohnya statement yang matahari terbit dari timur, contohnya akan muncul statement baru yang merupakan penjelasan atau penjabaran lebih lanjut dari statement yang pertama. Cuman ini masuk dalam kategori statement benar juga gitu. Nanti kita bisa gabungkan dengan menggunakan if antecedent. If antecedent dan consequent, contohnya seperti itu. Jika titik-titik maka, contohnya seperti itu. Oke, ini yang pertama, matahari terbit dari timur, ini kan sebenarnya pernyataan yang pertama atau statement yang pertama. Dan memang benar kejadiannya. Selanjutnya muncul pernyataan baru, contohnya. Muncul pernyataan baru dan pernyataan baru di sini merupakan penjabaran atau penjelasan lain dari statement yang pertama. Tidak mungkin matahari terbit dari barat, contohnya seperti ini. Oke, tentang sejarah logika, ahli logika pertama dikenal dengan Aristoteles, filsuf dan ahli ilmu alam Yunani. Oke, Aristoteles di sini telah mengembangkan banyak teori yang dikenal dengan istilah silogistik atau classical logic. Ini nama lain dari logika itu sendiri. Silogistik atau yang biasa sekarang kalau di Indonesia disebut dengan silogisme, pada dasarnya bertransaksi dengan menurunkan kebenaran. Contoh dari statement yang tadi. Statement yang kedua ini merupakan turunan dari statement yang pertama. Turunan dari statement pertama dan statement pertama dan statement kedua itu merupakan statement yang benar gitu. Oke, tentang sejarah logika, simbolik logik ini dimulai dengan di tahun 1946 sampai 1717, tetapi dilupakan setelah penemunya di sini meninggal. Kemudian seluruh hal-hal tersebut dicakup kembali.
Jadi dikembangkan kembali tahun 1815 sampai 1864. Dan logikanya dikenal dengan istilah Boolean logic. Yang namanya logika Boolean biasanya kan keputusannya atau hasil akhirnya itu kan ada dua, ada true dan atau false. Gitu. Oke, symbolic logic berinteraksi dengan konsep abstraksi ke dalam simbol-simbol dan interkoneksi simbol-simbol oleh operator tertentu. Oke, tentang logika dalam artificial intelligence, nanti seperti apa implementasinya dalam proses logika. Proses logika tersebut dalam artificial intelligence. Jadi nanti untuk implementasinya, contohnya nanti ada yang namanya input. Input di sini contohnya bisa premis atau fakta. Baru selanjutnya ada yang namanya output. Output di sini bisa inferensi atau konklusi jadi dari statement-statement yang ada atau premis atau fakta-fakta yang ada nanti akan diproses di dalam proses itu sendiri, proses logika itu sendiri. Selanjutnya nanti akan muncul yang namanya output. Output di sini bisa inferensi di sini atau nanti bisa konklusi, kesimpulan dari beberapa statement yang ada. Logika adalah bentuk representasi pengetahuan yang paling tua. Jadi ada beberapa bentuk representasi pengetahuan yang nantinya bisa kita lakukan. Di samping kita bisa menggunakan basis pengetahuan, kita bisa menggunakan contohnya menggunakan frame, atau contohnya bisa menggunakan jaringan semantik, atau nanti bisa menggunakan representasi logika. Ini beberapa contoh dari representasi pengetahuan yang nantinya bisa kita lakukan. Sebenarnya ada 5 bentuk umum representasi pengetahuan sih sebenarnya. Yang pertama ada yang namanya basis pengetahuan, yang kedua ada jaringan semantik, selanjutnya ada yang namanya kita bisa membuat yang namanya narasi, selanjutnya ketiga kita bisa menggunakan yang namanya scan atau frame, terakhir nanti bisa kita bisa buat dalam bentuk representasi logika. Ini kalau berbicara tentang bentuk representasi pengetahuan yang nantinya bisa kita lakukan. Cuman kalau berbicara tentang logika, ini merupakan bentuk representasi pengetahuan yang paling tua. Representasi itu apa? Penjelasan atau penjabaran lebih detail yang nantinya bisa diimplementasikan, yang bisa kita implementasikan sebelum kita nanti mengembangkan suatu aplikasi ataupun suatu mesin. Proses logika adalah proses membentuk kesimpulan atau menarik suatu inferensi berdasarkan fakta yang telah ada. Jadi kalau berbicara tentang proses logika di sini merupakan proses membentuk kesimpulan. Kesimpulan akhirnya nanti apa? Atau menarik suatu kesimpulan berdasarkan fakta yang telah ada. Jadi data dan faktanya memang sudah ada gitu. Tinggal nanti kita buat dalam bentuk konklusinya atau kesimpulan dari data dan fakta yang ada. Input dari proses logika berupa contohnya premis, atau premis itu sebenarnya bisa disebut dengan fakta. Fakta-fakta yang diakui kebenarannya atau statement yang memang diakui kebenarannya. Sehingga dengan melakukan penalaran pada proses logika dapat dibentuk suatu inferensi atau kesimpulan yang benar juga. Dari statement yang pertama nanti akan muncul yang namanya statement atau kesimpulan yang baru gitu. Di mana kesimpulan tersebut merupakan hasil dari kesimpulan dari statement atau premis yang ada. Ada 2 penalaran yang dapat dilakukan untuk mendapat konklusi atau kesimpulan, yaitu penalaran deduktif dan induktif. Ini yang paling umum digunakan. Penalaran deduktif itu apa? Penalaran yang dimulai dari prinsip umum untuk mendapatkan konklusi yang lebih khusus. Jadi kasarnya dari statement yang sifatnya umum, baru nanti akan didapatkan konklusi atau statement yang sifatnya khusus. Oke, contoh. Premis mayornya, jika hujan turun saya tidak akan berangkat kuliah contohnya. Selanjutnya ada statement berikutnya, premis minor. Mayor di sini kan sifatnya umum. Selanjutnya minor, hari ini hujan turun contohnya. Selanjutnya konklusinya apa? Hari ini saya tidak akan berangkat kuliah. Oke, di sini konklusi ini merupakan penggabungan dari premis mayor dan premis minor. Ini contoh dari penalaran deduktif dari pernyataan yang sifatnya umum, selanjutnya masuk ke pernyataan yang sifatnya khusus. Yang kedua ada penalaran induktif. Penalaran yang sifatnya statement yang dimulai dari fakta-fakta khusus untuk mendapatkan kesimpulan umum. Jadi ada statement sebelumnya yang sifatnya khusus, baru nanti kita bisa membuat yang namanya kesimpulan, cuman kesimpulan tersebut nanti bisa ditarik kesimpulan dalam bentuk umum. Jadi dianggap sama, kasarnya seperti itu. Contoh, premis pertama atau statement yang pertama, aljabar adalah pelajaran yang sulit contohnya.
Yang premisi yang kedua, geometri adalah pelajaran yang sulit. Selanjutnya yang ketiga, premis ketiga, kalkulus adalah pelajaran yang sulit. Ini kan sebenarnya pernyataan dalam bentuk khusus gitu. Aljabar, geometri, kalkulus, ini kan merupakan suatu bidang ilmu atau bidang mata kuliah yang memang arahnya ke bidang sains gitu, ke perhitungan. Oke, konklusinya apa? Matematika adalah pelajaran yang sulit. Jadi aljabar, geometri, dan kalkulus ini sebenarnya masuk dalam kategori bidang keilmuan matematika gitu, pada prinsipnya. Berikutnya ada yang namanya logika proposisi. Proposisi itu apa? Suatu pernyataan yang dapat bernilai benar atau salah. Simbol-simbol seperti contohnya nanti disimbolkan dengan P atau disimbolkan dengan Q menunjukkan proposisi. Dua atau lebih proposisi dapat digabungkan dengan menggunakan operator logika. Jadi kita bisa menggabungkan proposisi yang ada dengan menggunakan operator logika. Operator yang ada di logika, operator logika ada and, ada or, ada not contohnya, ada negasi, ada konjungsi, disfungsi dan yang lain-lainnya. Propositional logic digunakan sebagai cara penyajian pengetahuan singkat atau sederhana yang diperlukan dalam artificial intelligence. Jadi dengan adanya logika proposisi di sini nanti bisa digunakan sebagai cara penyajian sederhana, cara penyajian pengetahuan singkat atau sederhana yang diperlukan dalam artificial intelligence. Dengan propositional logic akan dengan mudah menyajikan fakta dunia nyata sebagai proposisi logika yang nantinya bisa disebut dengan WFF atau well form formula. Nanti akan dijelaskan tentang WFF itu sendiri. Ini contoh dari logika proposisi yang nantinya bisa kita gunakan, ada not atau yang biasa disebut dengan negasi, selanjutnya ada konjungsi atau and, selanjutnya disjungsi atau or, selanjutnya ada jika, implikasinya jika dan hanya jika contohnya, selanjutnya ada assignment atau yang biasa disebut dengan operator assignment, selanjutnya ada for all, contohnya seperti ini. Kita bisa menggunakan logika proposisi seperti ini. Contoh proposisional logik contohnya it's raining contohnya, atau contohnya atau yang bisa kita tarik contohnya dari statement ini adalah raining contohnya. Selanjutnya sunny, it's sunny. Contohnya yang kedua, statement kedua sunny. Oke. Selanjutnya kalau nanti kita gabung dengan menggunakan propositional logic, contohnya jika menggunakan jika atau implikasi, kita bisa buat contohnya if it's raining then it's not sunny, contohnya seperti ini. Kita bisa buat contohnya dalam bentuk propositional logic dengan menggunakan beberapa operator di sini, contohnya bisa not, bisa and, bisa or, atau jika, implikasi, jika dan hanya jika, dan seterusnya. Oke, contoh seperti ini nanti yang bisa kita buat. Oke, contoh dari statement ini kita bisa buat contohnya seperti ini. Jika raining, contohnya then it's not sunny. Contohnya nanti kita bisa buat contohnya seperti ini. Berarti kan operator ini kan bisa disebut dengan not sunny berarti. Oke, ini salah satunya. Oke, contoh lain Socrates is a man. Selanjutnya Plato is a man. Plato man atau Socrates man, contohnya ditulis cara yang lebih simpel, contohnya man Socrates atau contohnya man Plato dan selanjutnya. Nanti bisa kita buat contohnya seperti ini. Oke, tentang proposisi P dan Q yang direpresentasikan sebagai ekspresi logika dengan menggunakan logical connective dalam suatu tabel kebenaran. Nanti kita bisa buat contohnya dalam bentuk tabel kebenaran karena biasanya kalau berbicara tentang operator logika biasanya kan ada yang namanya tabel kebenaran. Baik itu and atau contohnya or atau contohnya not atau biasa disebut dengan konjungsi atau disjungsi dan yang lain-lainnya. Oke, contohnya untuk yang n nanti untuk yang n contohnya seperti ini. P dan Q di sini kan statement. Kalau pengen menghasilkan kalau menggunakan operator logika n, kalau pengen menghasilkan statement true, berarti statement 1 dan statement 2 harus bernilai true, contohnya seperti itu. Tapi kalau salah satu dari dua statement ini bernilai true, atau kedua-duanya contohnya, kalau salah satunya dari statement ini bernilai false, apalagi dua-duanya bernilai false, hasilnya pun pasti false. Oke, beda halnya dengan yang disjungsi ataupun yang lain-lainnya.
Oke, contoh lagi, kalau contohnya untuk OR. Kalau OR berarti kalau dua-duanya bernilai true, nanti hasilnya pun pasti true contohnya, dan seterusnya. Tapi kalau salah satunya, kayaknya agak salah nih. Harusnya ini yang false yang paling bawah nih, untuk yang OR. Tapi kalau salah satunya bernilai true, hasilnya pun pasti true. Tapi kalau dua-duanya bernilai false, hasilnya pun pasti false. Oke, ini yang disebut dengan well-formed formula. Berdasarkan tabel kebenaran di atas, kita dapat membentuk WFF berdasarkan pada aturan. Jika P adalah sebuah WFF, maka NAT P juga suatu WFF contohnya. Jika P dan Q adalah dua WFF, maka berikut ini juga WFF. Bisa kita buat contohnya seperti ini, menggunakan operator logika yang tadi. Ini beberapa contoh pembentukan WFF contohnya yang bisa kita lakukan jika diberikan dua pernyataan bernilai benar, contohnya P hari hujan contohnya, selanjutnya Q jalanan basah contohnya. Oke, maka WFF yang dapat dibentuk atau benar antara lain contohnya hari tidak hujan atau jalanan basah. Oke, yang benar contohnya hari hujan dan jalanan basah. Kita menggunakan dan ya, jika hujan maka jalanan basah. Oke, jika tidak hujan maka jalanan basah contohnya. Jika basah, jalanan basah jika dan hanya jika hujan. Contohnya nanti dari statement ini nanti bisa kita buat dalam bentuk bisa kita buat dalam bentuk WFF dengan menggunakan operator logika. Dan pernyataan berikut adalah salah. Ini contohnya, jika hujan maka jalanan tidak basah. Atau hujan dan jalanan tidak basah. Ini kan salah, tidak sesuai dengan dua statement ini. Selanjutnya ada yang namanya learning method. Learning method itu apa? Suatu aplikasi dalam artificial intelligence yang memiliki kemampuan beradaptasi dengan dunia luar dan dapat memanfaatkan informasi dari dunia luar untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuannya. Oke, ini konsep dari learning method. Kata mesin digunakan untuk membedakan dengan manusia, baik itu makhluk hidup yang secara alami memiliki kemampuan belajar. Oke, salah satu cabang dari artificial intelligence adalah machine learning atau pembelajaran mesin. Ini merupakan salah satu mata kuliah yang ada di jurusan teknik informatika, biasanya yang diperoleh oleh mahasiswa jurusan teknik informatika. Oke, kalau berbicara tentang artificial intelligence, ini beberapa sub bidang yang ada di artificial intelligence sebenarnya sih. Di samping ada natural language atau yang biasa disebut dengan NLP, selanjutnya ada yang namanya expert system, ada vision, ada speech, ada planning, ada robotik dan yang lain-lainnya. Ada juga machine learning. Nah, untuk yang machine learning di sini nanti diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Ada deep learning, ada supervised learning, ada unsupervised learning. Selanjutnya untuk yang natural language di sini dibagi menjadi 5. Ada content extraction, ada classification, ada machine translation, ada question and answer. Selanjutnya ada text generation. Contohnya ini klasifikasi dari natural language, contoh dari machine translation, contohnya seperti implementasinya seperti Google Translate. Selanjutnya ada yang namanya vision. Vision di sini bisa image recognition atau contohnya machine vision. Ini kalau berbicara tentang vision. Selanjutnya untuk speech di sini bisa speech to text atau text to speech contohnya. Ini beberapa bidang yang ada di artificial intelligence yang nantinya bisa kalian kembangkan. Oke, teknologi machine learning atau yang biasa disebut dengan ML, mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Cuman memang mesin tersebut perlu dimasukkan data dan fakta terlebih dahulu. Pembelajar mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya. Jadi jika ingin belajar yang namanya machine learning, ada beberapa bidang pengetahuan, bidang ilmu yang harus kita pahami, yaitu statistika, matematika, dan ada bidang keilmuan data mining. Sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau nanti diperintah. Oke, Deep Blue contoh implementasi dari machine learning, contohnya merupakan machine learning yang dikembangkan agar bisa belajar dan bermain catur. Deep Blue juga telah diuji coba dengan bermain catur melawan juara catur profesional, dan Deep Blue berhasil memenangkan pertandingan catur tersebut. Ini contoh implementasi dari machine learning. Contoh lain ada AlphaGo, merupakan machine learning yang dikembangkan oleh Google. Sejak awal dikembangkan, AlphaGo akan dilatih dengan memberikan 100.000 data pertandingan Go untuk dipelajari. Oke, contohnya ini yang pertama menggunakan AlphaGo, selanjutnya yang ini dari contohnya LeSedol dan seterusnya. Berikutnya ada yang namanya root learning. Metode learning ini menggunakan hasil penelusuran.
atau hasil perhitungan sebelumnya yang tersimpan dalam cache memori komputer. Tujuannya untuk apa? Untuk menentukan strategi ke langkah berikutnya. Ini fungsi dari rote learning. Metode ini memiliki kemampuan untuk yang pertama mengorganisir penyimpanan informal, lebih cepat mengambil nilai yang sudah tersimpan daripada menghitung ulang pada prinsipnya. Jadi sudah ada histori kasarnya kalau berbicara tentang rote learning itu sendiri. Selanjutnya generalisasi. Hal ini akan mencegah terlalu besar informasi atau nilai yang disimpan. Jadi dianggap sama kalau berbicara tentang generalisasi. Berikutnya ada yang namanya learning by taking advice. Maksudnya apa? Metode learning ini menggunakan advice tingkat tinggi atau saran tingkat tinggi dalam bahasa manusia. Tujuannya untuk apa? Menghasilkan suatu aturan operasional. Advice atau nasihat di sini, advice mana yang akan digunakan dari sekian banyak yang ada atau diproses atau dipilih menggunakan operator contohnya analisis kasus, pencocokan, dan yang lain-lainnya. Yang berikutnya ada learning from example. Metode ini menggunakan semua contoh dari kasus-kasus yang pernah diselesaikan atau data contoh yang dimasukkan ke sistem. Jadi seperti ada histori sebelumnya yang sudah pernah dipelajari atau yang sebelumnya sudah diselesaikan oleh aplikasi atau oleh sistem tersebut. Hal terpenting dari metode ini adalah klasifikasi. Jadi dikelompokkan untuk memilih atau mengklasifikasikan contoh menjadi contoh positif atau nanti contoh negatif. Hasil dari metode ini adalah suatu deskripsi konsep. Metode ini menggunakan algoritma search atau algoritma pencarian untuk mengeliminasi contoh dan menghasilkan pohon keputusan. Berikutnya ada learning in problem solving. Metode ini berusaha untuk memperbaiki pemecahan masalah dari pemecahan masalah yang sudah ada atau yang sudah diaplikasikan. Metode ini menggunakan solusi dari contoh masalah sebagai masukan dan akan menghasilkan penemuan cara baru untuk menyelesaikan masalah secara lebih efisien. Ini fungsi dari learning in problem solving. Metode ini menggunakan heuristik seperti contohnya generalisasi atau learning berdasarkan penjelasan dan pertimbangan yang menyeluruh. Oke, selanjutnya ada yang namanya discovery. Metode ini berusaha untuk menemukan pengetahuan baru yang belum terungkap sebelumnya. Metode ini menggunakan heuristic search. Jadi di pertemuan ketiga dan pertemuan keempat dan pertemuan kelima sudah dibahas tentang metode pencarian. Di mana metode pencarian tersebut dibagi menjadi dua pada prinsipnya. Ada blend searching, yang kedua ada heuristic searching. Kalau yang blend searching biasanya dia akan menelusuri satu persatu dari beberapa kemungkinan yang ada. Tapi kalau yang heuristik ini sebenarnya agak sedikit berbeda. Jadi sama seperti kalau kita pergi ke suatu lokasi, contohnya kita ada yang namanya tour guide-nya. Metode ini menggunakan heuristic searching yang berdasarkan kepada analogi, ketertarikan atau minat atau berdasarkan suatu misteri contohnya. Hasil atau keluaran dari metode ini cenderung tidak diketahui atau sulit diperkirakan. Kenapa? Karena biasanya berdasarkan informasi atau pengetahuan yang minim. Ini beberapa learning yang nantinya bisa kita gunakan kalau berbicara tentang learning method yang ada di kecerdasan buatan itu sendiri. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ke-6. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.